kami Tuhan. Dan tidak ada satupun yang lebih indah mulia dibanding Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau lebih mulia daripada apapun yang di dunia ini. Itu yang membuat kami tidak mau harus terus setia kepadamu. Di luar Engkau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Kami terus ingin melekat Tuhan terus kepada pokok anggur itu. Karena kami tahu ketika kami keluar, ketika kami lepas dari pokok anggur, kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Bagian kami di akhir zaman, di masa-masa sulit ini Tuhan, tidak ada keputusan yang lain kecuali kami melekat kepada pokok anggur. Terus semakin melekat, memegang firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang tidak bisa tergoncangkan. Hanya firman-Mu pegangan kami satu-satunya Tuhan. Ketika dunia tergoncangkan, kami tidak pernah tergoncangkan. Kami percaya Tuhan ini masanya di mana Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu besar-besaran. Kau sedang membersihkan gereja-Mu dari segala kekotoran putri Sion dan segala pencemaran dunia. Kau mencetak, membentuk ulang pola pikir yang salah, paradigma yang salah yang dicetak oleh dunia selama ini. Roh Kudus, Kau curahkan bagi gereja-Mu supaya gereja-Mu siap Tuhan memulihkan segala sesuatu, sehingga Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang. Mereka betul-betul menemukan Tuhan. Gereja-Mu siap menginvasi kerajaan bumi ini dengan kerajaan surga. Kami bergairah Tuhan. Maka itu kami tidak mau hidup lihat dengan fakta apa yang kami alami. Kami tidak mau hidup dengan apa fakta dunia Tuhan. Karena kami bukan berasal dari dunia. Kami tahu ketetapan Tuhan di surga yang terjadi. Apa yang terjadi di dunia ini tidak pernah bisa mempengaruhi kami Tuhan. Kami percaya hanya firman-Mu yang mempengaruhi hidup kami, yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami akan berjalan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan terus menikmati hidup orang benar, terus naik seperti rembang tengah hari. Kami akan dipromosi, kami terus dibawa naik tinggi Tuhan, supaya dunia mengerti, memahami siapa Allah yang hidup dalam hidup kami. Oh, kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami memberikan hati yang terbuka. Kami mau bekerja sama dengan Roh-Mu. Kami terus ingin mengalami gelombang pekerjaan Roh. Dan firman itu semakin kuat atas hidup kami. Pewahyuan firman semakin kuat. Sehingga kami berjalan semakin luas kuat. Semakin lama semakin kuat di Sion. Kami tidak menjadi letih. Kami tidak menjadi lesu. Kami tidak menjadi putus asa dan kompromi dengan dunia. Tapi kami semakin berjalan, semakin kuat di Sion. Ketika kami mengikuti jejak kaki-Mu Yesus, kami tidak akan pernah tergoncangkan. Bagian kami terus memiliki hati yang haus lapar akan Tuhan. Barang siapa memiliki, mempunyai, akan diberikan terus sampai kelimpahan. Kami rindu terus haus lapar akan Tuhan. Hati kami haus perkara-perkara ilahi. Hidup kami, pola pikir kami dipenuhi dengan pola pikir Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Perlengkapi kami. Kami ingin terus mengalami kegerakan. Oh, gereja ini tidak sedang mendirikan monumen Tuhan, tapi kami terus bergerak dinamis. Ada kegerakan yang besar, ada perkara yang besar yang sedang Kau kerjakan di depan kami. Kami mau siap mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Tolong Roh Kudus urapi kami. Berikan pewahyuan, hikmat untuk menerima Engkau dengan benar dan akurat firman-Mu. Sehingga diubahkan firman yang seperti pedang bermata dua itu Tuhan, itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih juga yang lewat Zoom kami berdoa supaya kuasa Tuhan dialirkan. Mereka memiliki dan mengalami berkat yang sama yang kami alami di tempat ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Kristus Yesus. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Saudara percaya akan terjadi kegerakan yang luar biasa di ke depan? Saya nggak mau dialihkan dengan fakta-fakta dunia yang ada, saudara.
Karena saya semakin bergairah. Kenapa? Karena Tuhan memang berjanji sendiri Tuhan akan curahkan Roh Kudusnya, hujan awal dan hujan akhir itu akan dicurahkan bersama-sama. Amin. Saya percaya pertama-tama yang dia harus curahkan harus kepada gerejanya, saudara dan saya. Tuhan akan bersihkan saudara. Amin. Saya percaya akan terjadi gelombang roh, gelombang pekerjaan firman yang luar biasa terjadi pada gerejanya. Orang yang keras, orang yang sombong akan dihancurkan, saudara. Ya, akan diselaraskan pola pikirnya, sikap hatinya, terus diselaraskan kepada Tuhan. Kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu ketika saya khotbah, saya berkata bahwa kitalah yang memulihkan segala sesuatu, betul? Ya, jadi mau tidak mau Tuhan harus berperkara kepada gereja, kepada saudara dan saya. Orang-orang baru akan mengalami percepatan, saudaraku. Dan saya percaya akan terjadi gelombang. Saya merindukan ada tsunami yang besar-besar yang sudah Tuhan bicara sebelumnya. Tahun 2024 itu akan terjadi. Orang-orang Kedar, orang-orang Nebaiot, amin, akan datang berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Bukan karena kita menginjili, saudaraku, tapi karena pekerjaan roh bekerja kuat. Roh Kudus dicurahkan luar biasa di tengah-tengah kita, amin. Makanya itu saudaraku, jangan mau dipusingkan oleh keadaan ini. Memiliki mental seorang prajurit, mental seorang olahragawan, mental seorang petani. Kemarin Ibu Rita sudah bagikan sedemikian rupa ya tentang ini. Saya percaya ketika kita mengambil bagian kita dengan baik, Tuhan melakukan bagiannya. Saya percaya. Mungkin orang berpikir gereja ini kecil, tapi pengaruh ilahi yang terus bergerak. Amin. Di mana domain kita ditempatkan. Kau terus mengalirkan aliran kehidupan. Orang yang berinteraksi denganmu, dia mengalami aliran kehidupan. Amin. Itu selalu saya bayangkan, saudara. Bukan karena pandainya kita ngomong memberitakan Injil apapun, tapi keberadaan kita itu betul-betul menjadi alat Tuhan untuk mengalirkan. Kita menjadi pintu gerbang surga. Amin. Menjadi tanda ajaib, menjadi tanda alam. Amin. Baik. Hari ini, ya, dalam 1 bulan ini kita akan belajar tentang kapasitas, ya, tentang kapasitas. Nah, minggu ini kita belajar tentang kapasitas untuk mengerjakan rencana Tuhan. Ya, nanti saya akan bagikan apa sih yang dimaksud dengan kapasitas. Kita buka Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26 28. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Saya akan bacakan ayat yang ke-26 ya. Bapak Ibu bacakan ayat 27, nanti kita baca ke ayat yang ke-28 sama-sama ya. Baik, saya akan bacakan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, 1, 2, 3. Ayat 28 kita akan baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Biarkan saja firman itu terus ada di situ. Saudara, kalau kita baca Kejadian 1, 26 ayat 28, ini bicara bagaimana Tuhan memberikan satu otoritas ya, memberikan kuasa kepada manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa. Dan Tuhan dikatakan memberkati manusia dan memberikan kuasa. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan
Apa dikatakan? Taklukkan itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, terus kemudian dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, bicara kapasitas, ya, ini hari ini firman-Nya tentang kapasitas menyelesaikan agenda Tuhan. Tuhan sudah memberikan kapasitas untuk mengerjakan rencana Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini bahwa sejak Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, dia sudah diberikan kuasa yang sama seperti kuasa Tuhan. Betul nggak, saudara? Saudara harus sadar itu. Ya, saya mau bagikan ini supaya kita tidak main-main dengan hidup kita. Saudara, artinya apa? Karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Adam dan Hawa memiliki pola pikir Tuhan. Betul nggak? Dia memiliki sikap hati Tuhan. Dia memiliki tindakan Tuhan. Kenapa? Karena dia segambar dan serupa Tuhan. Karena dia segambar dan serupa Tuhan, otomatis kuasa yang Tuhan miliki bekerja atas hidup dia. Betul? Setuju dengan saya? Ya, kuasa apa itu? Oh, saudara, kalau saudara bilang taklukkan, saya kalau lihat bahasa Indonesia itu bicara mengalahkan, menundukkan, saudara. Jadi kalau di sini dibilang kuasa itu taklukkan, artinya tidak ada kuasa di laut, udara, dan bumi yang melebihi Adam dan Hawa saat itu. Betul nggak? Semuanya tunduk di bawah Adam dan Hawa. Saudara ngerti? Baik di udara, baik di laut, betul nggak? Baik di bumi. Saudara, jadi saudara, saya percaya sama seperti Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan. Saya percaya pada waktu Adam dan Hawa di Eden, dia juga memiliki kuasa penciptaan, betul nggak? Saudara, dia ngurusin Eden, itu banyak sekali buah, belum ada pupuk, betul, banyak sekali tumbuhan, betul. Saya percaya dia akan memberi, jadilah buah, betul nggak, saudara? Yes, ya. Saya ingin kembali flashback supaya saudara mengerti. Jadi diri saudara sekarang itu bagaimana gitu. Ya. Jadi saudara, Adam dan Hawa itu dia memiliki kuasa penciptaan, dia memiliki kuasa pemulihan, dia memiliki kuasa memerintah. Betul nggak, saudara? Karena semuanya tunduk kepada dia. Artinya Adam memiliki kapasitas untuk menaklukkan. Saudara, kalau orang main tinju, ya, Teguh sama Pak Reno main tinju, saudara ya, sama-sama kurus ya, itu nggak cocok ya. Tapi saya percaya kalau Teguh bilang saya menaklukkan Pak Reno, saya percaya kapasitas dia, betul nggak? Itu harus lebih tinggi, lebih besar daripada Teguh ya. Dan saya percaya pada waktu itu manusia memiliki kapasitas, memiliki kuasa yang hebat, yang sama seperti Tuhan. Kuasa penciptaan, kuasa menaklukkan alam. Jadilah mestinya turunlah hujan. Aku pengen makan buah apel, turunlah hujan. Turun hujan, betul nggak? Dia akan memerintah, dia akan memulihkan, dia akan menumbuhkan, dia akan menciptakan, saudaraku. Kuasa itu ada di Adam dan Hawa. Kenapa dia diberikan kuasa? Karena dia segambar dengan serupa dengan dia. Harus tahu. Tapi apa yang terjadi di perjalanan, saudara? Kita lihat di Roma 3 ayat yang ke-23. Ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kenapa Adam dan Hawa jadi tidak berkuasa lagi? Kan kita bertanya gitu ya. Apa penyebabnya? Kita sudah tahu semuanya penyebabnya apa? Karena dosa. Tapi saya percaya, saudaraku, dosa itulah yang membuat tidak lagi dia segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga kuasa tidak bekerja, betul nggak? Pada waktu dia serupa dan segambar dengan Tuhan di Taman Eden, dia punya pola pikir Tuhan, betul nggak? Dia punya sikap hati Tuhan. Dia punya segala sesuatu mirip sama dengan Tuhan. Tapi begitu dia ada dosa, dia begitu dengar rujukan si jahat,
lewat ular, pola pikirnya diubah, didorong, dipengaruhi oleh ular untuk pola pikirnya tidak sama dengan pola pikir Tuhan. Pola pikirnya berkata, oh enakan aku jadi Allah. Betul nggak saudara? Ya, iblis bilang ngapain kamu taat sama Tuhan? Dia itu nggak boleh kamu makan buah baik, pengetahuan baik dan jahat, karena dia tahu kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah. Dan Hawa yang tadinya dia tidak memiliki pola pikir yang lain kecuali pola pikir Tuhan, betul nggak saudara? Karena dia serupa segambar dengan dia, sekarang mulai dipengaruhi oleh iblis. Dan iblis berhasil masuk dalam pola pikirnya. Apa yang terjadi saudara? Dia mulai berkata, iya ya, enak juga kalau saya jadi Tuhan. Saya tidak diperintah, tapi saya menjadi inisiator. Kalau saya serupa masih di bawah Tuhan, saya cuma jadi eksekutor. Saya menjadi pelaksana, karena diperintah oleh Tuhan. Tapi sekarang aku ada tawaran, pola pikirnya mulai, saudara. Dan ketika dikatakan, yes iblis, aku terima pola pikirmu. Betul nggak? Kenapa orang seringkali tidak serupa segambar? Karena pola pikir. Betul nggak? Ya, ketika dia bilang, yes iblis, aku terima idemu. Aku terima pola pikirmu. Dan ketika dia terima pola pikir iblis, pola pikir itu yang menggerakkan dia melakukan tindakan untuk melanggar perintah Tuhan. Saudara ingat, kuasa diberikan ketika apa? Ketika Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi begitu dia, pola pikirnya, saudara, tidak lagi segambar, tidak lagi sesuai dengan pola pikir Tuhan. Dia mulai berpikir, lebih enak jadi Tuhan. Dia itulah dosa. Ketika dosa ada pada manusia, detik itu juga dia kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dia tidak segambar lagi dengan Tuhan. Bicara segambar, bicara pola pikirnya tidak sama lagi dengan Allah. Saudara setuju dengan saya? Dan apa yang terjadi? Konsekuensinya manusia ditaklukkan oleh dunia. Beda kan? Kalau dulu dia segambar dengan Tuhan, dia serupa dengan Tuhan, dia menaklukkan dunia. Betul? Dia berkuasa atas laut, udara, dan bumi. Tapi ketika dia kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Dimulai dari pola pikir yang tidak sama lagi dengan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dia sudah berdosa. Dia sudah tidak taat. Dia sudah memberontak kepada Allah. Dan ketika dia berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa kuasa itu hilang. Akhirnya dia ditaklukkan dunia. Dia dikuasai oleh dunia. Dia betul-betul menjadi hamba dunia. Betul? Saudara yang kekasih. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa, itu akan terus diteruskan, saudara. Apa yang Tuhan lakukan, dia menjadikan kembali saudara segambar dengan dia lewat anaknya. Betul? Kita lihat di Roma 5. Roma 5 ayat 15 dan 17. Saya akan baca. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yang ayat 17. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Ya. Ayat yang ke-17. Ya. Makanya saya bilang kok nggak ada ayatnya nih. Ayat 17. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan, apa saudaraku? Akan dan oleh, yaitu, jadi saudara, Tuhan tidak akan pernah gagal. Lewat Yesus Kristus, dia bawa lagi. Dikatakan karena anugerah kebenaran. Siapa yang percaya kepadanya, Yesus, Tuhan katakan dia akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya saudaraku, ketika kita lahir baru, ketika kita terima Yesus, Tuhan oleh karena Yesus Kristus, saudaraku, dikembalikan lagi kuasa itu. Kuasa yang mana? Kuasa yang sama, saudaraku. Amin. Kuasa yang sama pada waktu Adam dan Hawa di Eden itu diberikan kembali kepada saudara dan saya oleh karena satu nama, satu orang, yaitu Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Itu fakta rohaninya. Ya, jadi saudaraku, sebenarnya kita itu mendapatkan kuasa yang sama. Kuasa yang menciptakan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membangun, kuasa yang meruntuhkan, kuasa yang take over, kuasa yang memerintah. Betul nggak saudara? Jadi saudaraku, kuasa yang bekerja atas hidup kita ini dahsyat sebetulnya. Amin. Ya, oleh karena apa? Bukan saja itu, tapi Yesus Kristus tinggal dalam hidup kita. Luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan bahwa rohmu di dalammu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Artinya saudara, kau punya kapasitas untuk menaklukkan dunia. Amin. Artinya kau pasti bisa mengerjakan rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah mengembalikan kuasa. Sudah mengembalikan kapasitas itu kepadamu. Kuasa untuk menciptakan, kuasa untuk memulihkan. Seharusnya kita tidak takut kepada dunia. Kan kuasa itu sudah kembali kepada kita. Tapi pertanyaannya kan begini. Ini selalu ya. Kenapa saya nggak ngalami kuasa itu? Ya, saya jadi anak Tuhan, nggak pernah ngalami kuasa itu. Boro-boro menaklukkan dunia. Saya sering kali kalah. Saya sering ditaklukkan oleh dunia. Sepertinya saya nggak punya effort. Sepertinya kita nggak punya energi gitu ya untuk saya menaklukkan dunia. Kenapa? Karena begitu banyak hal dalam hidup saya yang justru saya terpuruk, merosot. Bahkan sepertinya saya ditaklukkan oleh dunia. Nggak mungkin itu terjadi. Mana mungkin aku punya kapasitas untuk mengerjakan rencana Tuhan. Seringkali pertanyaan itu terjadi, betul? Saudara, saya bilang tadi, ketika Adam dan Hawa segambar dan serupa, kuasa itu bekerja, betul nggak? Jadi saudara, kalau saat ini, saudara dan saya belum mengalami kuasa itu, saya bergairah saudaraku, karena hari-hari ini Roh Kudus akan mencurahkan sedemikian rupa, sehingga mengubah. Kenapa saudaraku? Kenapa Adam tidak lagi segambar? Karena pola pikir, betul nggak? Selama pola pikir kita tidak segambar dengan Tuhan, kuasa itu tidak akan pernah bekerja atas hidupmu. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena Adam diciptakan segambar dan serupa. Makanya kuasa itu bekerja saudara. Tapi begitu kita tidak lagi memiliki pola pikir yang sama dengan Tuhan, bagaimana mungkin kuasa itu bekerja? Makanya banyak orang Tuhan bilang, aku gak pernah bisa memiliki kuasa itu. Saya seperti ditaklukkan dunia, segala masalah, apapun seperti Goliat, seperti tembok yang tebal, rasanya sulit, boro-boro cerita tentang kuasa Tuhan. Saya sendiri sepertinya tidak ada energi untuk menjadi saksi. Karena saya terpuruk, saya gagal terus, jatuh lagi. Sepertinya jatuh bangun terhadap dosa. Oh itu tipu daya muslihat si jahat. Percayalah kuasa itu akan terjadi kalau pola pikirmu diperbarui. Saudara mengerti? Mengerti saudara? Nah, saya mau bagikan di sini saudaraku bahwa saya rindu sekali di akhir zaman ini kuasa itu akan bekerja atas hidup saudara. Mulai dari
pola pikir. Ya, saudara, saya percaya bahwa pola pikir ini penting bagi kita, saudara. Input menghasilkan output. Apa yang kau pikirkan, itu yang kau lakukan. Betul nggak, saudara? Ya, kalau pola pikir kita penuh dengan cetakan dunia, saudara, penuh dengan kebenaran kita sendiri. Kalau pola pikir kita dipenuhi oleh filsafat-filsafat dunia, dipenuhi oleh cetakan dunia lah, ya. Semua apa yang ada di dunia ini kita pikirkan sama seperti dunia. Saya percaya sekalipun kau anak Tuhan 20 tahun, 30 tahun, kau nggak akan mengalami kuasa. Ngerti? Ya. Tapi saudara, kalaupun kau terpuruk sekarang, kau mengalami kegagalan, tapi kau mau berubah. Oh Tuhan, saya percaya bahwa ada kuasa yang besar atas hidupku. Kau terus isi pola pikirmu dengan firman. Karena mau tidak mau pola pikirmu harus sama dengan Tuhan. Karena Adam dan Hawa harus gambar serupa, baru kuasa Tuhan bekerja. Ya, di Taman Eden dia mengalami pencemaran, nggak ngalami cetakan dunia, betul nggak? Dia betul-betul memiliki pola Kristus, pikiran Kristus. Makanya Tuhan memberikan kuasa, tidak ada hambatan. Kuasa bekerja atas Adam dan Hawa. Tapi saudaraku, sekarang kuasa itu diberikan kepada kita. Kenapa itu tidak ada banyak hambatan dalam hidup kita? Ada banyak penghalang. Apa itu? Pola pikir. Ya, kalau saya berpikir, misalnya, kalau saya tahu bahwa ada kuasa yang luar biasa, apapun keadaan di dunia ini tidak pernah bisa pengaruhi saya. Saya gak ada masalah, saudara. Saya akan percaya bahwa firman Tuhan yang harus terjadi. Saya tidak ditentukan oleh dunia. Berkali-kali saya bilang seperti itu. Karena kita cenderung sekali untuk percaya kepada apa yang ada di dunia. Kepada fakta-fakta di dunia. Sekarang kita harus melatih dia. Bagian kita melatih pola pikir kita. Terus dipenuhi oleh karena firman. Saya mau bagi berkat. Tapi bukan berkat, ini pengalaman anak jemaatnya pembimbing saya, saudara. Jadi dia sudah berumur, saudara, ya. Dia sudah berumur, kemudian dia mulai khawatir. Ya. Kalau saya tinggal di gereja ini, saya nggak akan dapat jodoh. Saudaraku, ada banyak pola dunia ada pada pikiran kita, ya. Ya. Dia mulai berpikir umurnya udah 40, dia tidak sepengetahuan pembimbing saya, dia mulai ikut biro jodoh. Ya, saudara. Ikut biro jodoh nggak salah. Betul nggak, saudara? Nah, supaya aman biro jodohnya Kristen lah. Akhirnya ikut biro jodoh Kristen. Nah, pada waktu dia ikut biro jodoh Kristen, kan itu orang Kristen semua, tapi kita nggak tahu orang Kristennya kayak apa. Betul nggak, saudara? Nah, akhirnya dia disambut lah. Gayung bersambut, saudara. Akhirnya dia datang, ketemuan. Orangnya cakep, dia cukup mapan, pengusaha. Dari segala casing, penampilan, agamanya Kristen, oke. Betul nggak, saudara? Saudara, saya mau begini loh, ada banyak pola pikir kita yang tidak selaras dengan firman, sehingga kita dikalahkan oleh dunia, gitu loh. Sehingga kita bertindak sendiri, apa yang menurut kebenaran kita sendiri, gitu ya. Padahal itu tidak sesuai dengan firman. Akhirnya ketemulah mereka. Nah, rupanya biro jodoh Kristen ini harus mensyaratkan bahwa sebelum menikah, dia harus membuka satu dengan yang lain. Jadi misalnya yang laki, saya latar belakangnya begini, begono. Kamu mau nggak? Gitu kan? Yang perempuan juga begitu. Saya punya latar belakang begini, begono. Kamu mau nggak? Tibalah waktunya. Laki-laki ini bilang, saya dulu narkoba, saya dulu judi, saya dulu orang yang bejat. Gak apa-apa sih karena terima Yesus. Saya punya nafsu seks yang tinggi. Pada pertemuan selanjutnya, dia mulai berkata, boleh nggak saya cium kamu? Saudara, ada banyak orang-orang ketika dia kepentok kepada masalah, ngerti nggak? Pola pikirnya tidak dipenuhi dengan pola pikir Kristus. Firman. Sehingga apa? Dia memakai pola pikirnya sendiri, pola pikir dunia, dan dia berpikir, semuanya oke kok.
Dia orang Kristen ya. Akhirnya pembimbingnya tahu ya, Ibu Rita tahu. Nggak boleh. Kau tahu, kau harus tahu. Bukan dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena pola pikir kita yang membuat kita bertindak. Betul nggak? Kalau pola pikir saya firman, saya bertindaknya sesuai dengan firman. Itulah nggak ada yang lain kecuali hidup kita dipenuhi oleh firman. Supaya apa? Kita serupa segambar dengan dia, sehingga kuasa itu bekerja, tidak ada hambatan. Betul nggak saudara? Amin. Selama kita terus membiarkan pola pikir Kristus, pola pikir firman, kita merenungkan firman, kita terus memperkatakan firman, kita terus berdoa oleh karena firman, hidup kita inputnya adalah firman, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja atas hidup kita, kapasitas kita untuk menaklukkan dunia, itu akan terjadi. Amin. Makanya memang saudaraku, akhir zaman ini tidak ada lagi beritanya kecuali firman, betul nggak? Karena dikatakan dunia akan hilang lenyap. Tetapi hanya firman yang kekal selamanya. Kita tinggal pilih apakah hidup saya mau merosot. Saudara, kalau saudara nggak hidup dengan firman di akhir zaman, tunggu tanggal mainnya, akan merosot. Karena firman Tuhan, dunia ini semakin merosot. Tapi kalau engkau terus pegang firman, hidup dalam firman, semuanya diawali oleh firman. Saya percaya hidupmu dibaharui hari demi hari. Kau akan seperti rembang tengah hari. Cepat atau lambat, orang akan lihat, oh betapa dahsyatnya dia. Kenapa? Karena kuasa Tuhan termanifestasi. Amin. Saya rindu sekali saudaraku supaya akhir zaman ini kita nggak ada lain kecuali Tuhan. Aku mau Tuhan, hanya firman. Saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan. Pekerjaan roh, pekerjaan firman akan terus bekerja begitu atas gerejanya. Sehingga orang-orang yang tidak hidup dalam firman, dia akan kebentur, dia akan ke tembok, dia bilang, aduh kayaknya saya salah deh ini. Kembali kepada Roh Kudus akan kerjakan. Karena Tuhan harus mempersiapkan gereja. Makanya Tuhan katakan, aku akan bersihkan umatku dari kekotoran putri Sion, dari segala apapun yang menghalang mereka untuk menyatakan kuasa Tuhan. Jadi yang pertama, saudaraku, pola pikir. Ya. Yang kedua, saudara. Saudaraku, ada dua hal yang sering menghalangi. Ya. Kristus, ya, kuasa Kristus, kapasitas kita. Ya. Saya percaya, saudaraku, kapasitas itu, kuasa itu bekerja tidak diukur oleh berapa lamanya kita ikut Tuhan. Betul nggak? Kalaupun dia baru ikut Tuhan, tapi dia betul-betul konsisten menghidupi firman, merenungkan firman, pola Kristus, pikiran Kristus, betul-betul dihidupi. Saya percaya sekalipun dia baru, dia akan mengalami percepatan kapasitasnya, akan menyatakan kuasa Allah. Itu hanya perubahan pola pikir. Terus gambar dengan dia. Yang kedua adalah sikap hati, saudara. Ya. Saudara, Tuhan ingin kita memiliki hati yang bersih. Ya. Kenapa? Kuasa Tuhan tidak bekerja atas hidup kita. Karena hati kita tidak bersih. Itu yang menjadikan penghalang. Apa itu? Masih ada konflik. Masih ada kekhawatiran. Masih ada ketakutan. Masih ada kebencian. Masih ada iri hati. Jadi pola pikir dan hati ini harus bekerja bersama-sama. Kalau enggak, kapasitas yang Tuhan sediakan buat kita itu tidak bisa termanifestasi dalam hidup kita. Ya, seringkali yang menghalang adalah sikap hati kita. Konflik batin masih ada. Berkali-kali kita bilang bahwa konflik batin semuanya, iri hati, kebencian, dendam itu adalah Jadi sekali lagi, kalau kau mulai ada sakit hati, ada iri hati, percayalah saudaraku, kalau kau simpen terus atas hidupmu, dia akan menggerogotimu. Ya, itu namanya sampah, virus. Dia akan gerogoti energimu, kau semakin terpuruk, akhirnya tubuhmu kena, kau sakit penyakit. Maka itu saudaraku, jangan simpan sampah dalam hidupmu. Ya. Jadi selesaikan secepatnya. Kalau kau mengalami iri hati, cemas, atau konflik batin, atau khawatir,
atau apapun, engkau bersihkan semuanya. Karena ketika hati kita bersih, Roh Kudus akan bekerja. Kapasitas kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa atas hidup kita. Amin. Amin. Saya akan percaya saudaraku, kalau dua hal ini kita terus konsisten lakukan, saya akan mendengar ada banyak kuasa Tuhan akan dinyatakan. Anak-anak sekolah minggu ya, saya dikasih videonya jemaat Ibu Rita ya, SD, Rita, kalau doa. Saya tidak menerima konsep dunia. Nanti saya kasih videonya ya. Saya menerima firman Tuhan. Oh, aku adalah, wah, siapa yang ngajarin? Bayang saudaraku, anak SD aja, dia mulai berpikir tentang pikir. Sebentar lagi diledakkan oleh itu. Ya, merinding saudara. Saya belum bagikan ya. Ibu Rita belum bagikan ya. Dia itu berdoa setiap subuh, saudaraku, dia berdoa lagi jemaat. Setiap subuh, bayangin. Ya, ada anak muda yang mimpin, ada yang SD itu yang mimpin, ada orang tua umur 70 tahun. Jadi 3 generasi, saudara ya. Semangat dia berdoa, mendoakan firman-firman didoakan. Oh, aku bukan dikalahkan, aku mengalahkan, pokoknya semangat. Nah, saudaraku, di rumah dia itu ada kakaknya Bang Ferry yang sedang stroke. Ya, jadi Ibu Rita itu melayani merawat kakaknya Bang Ferry suaminya, saudaraku, founder dari GKD, dan dia stroke, saudara. Udah lama stroke-nya. Dan ibu ini ya, Ibu Rita juga namanya, itu dilayani oleh suster. Jadi susternya. Dan susternya muslim. Saudara ya. Nah, karena dia suka pakai jub di kamarnya, saudara. Jadi dia berdoa kan semangat ya Ibu Rita. Sore, hampir hari-harinya begitu. Dia memperlengkapi ini, memperlengkapi itu. Tiba-tiba dia itu ketok pintu. Ketok pintu Ibu Rita. Ibu, kata dia, kenapa? Saya ingin berdoa sama Ibu. Hah? Berdoa? Bingung kan dia kan? Berdoa. Kenapa? Rupanya saudaraku waktu subuh dia suka dengerin. Karena kamarnya Ibu Rita ini deket sama Ibu Rita yang satunya ya. Kamarnya kakaknya Bang Bani. Jadi dia dengerin apa yang didoain. Bayangkan pagi, sore gitu ya. Terus kemudian dia ketok, Ibu saya mau berdoa. Oh gitu. Boleh nggak Bu saya berdoa? Kenapa kamu ikut berdoa? Bingung kan? Ya karena kalau saya dengerin Ibu berdoa, saya tuh damai rasanya. Saya tuh tenang rasanya. Terus ya boleh silakan. Berdoalah saudaraku. Dia di pojok saudara. Dia lihat, wah gitu kan si berita. Udah cek malu. Dia deket. Besok lagi jam 4 lagi ketok lagi pintu. Ibu saya ikut berdoa lagi. Ikut berdoa lagi saudara. Ya ikut berdoa lagi. Terus kemudian dia nggak paksa. Tuhan membimbing saya berpikir bahwa Injil harus diberitakan dengan elegan dong ya. Dia harus benar-benar tahu ya. Nggak murahan gitu kan. Terus akhirnya dia bilang begini. Setelah selesai berdoa, dia mulai ngomong, amin gitu ya. Yes, kaget gitu ya. Besok lagi saudaraku dia mulai, haleluya, yes, belum bertobat saudara. Sampai suatu ketika, dia bilang gini, Bu, saya pengen didoain dong khusus sama Ibu, kata dia. Oh ya, itu udah beberapa hari setiap ini ketok pintu saudara pagi. Akhirnya dia didoain saudara ya. Didoain, wah Bu Rita doain seperti dia berdoa. Kayak malah sekret, kan dia udah tahu saudaraku gimana Bu Rita berdoa. Dia doa, dia bahkan, dia nangis ya, dia peluk. Kenapa? Rupanya dia punya penyakit. Penyakit itu ada benjolan, itu sulit sekali dia bernafas. Dan pada saat itu dia hilang. Dia peluk, dia nangis. Bu. Terus sudah gitu, Bu, saya senang sekali. Akhirnya dia semangat kalau berdoa. Bukan lagi diem, kan biasanya duduk. Yes, berdiri di belakangnya. Yes, amin, yes. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, Bu, tunggu tanggal waktunya. Saya mau masuk Kristen. Ini Bu Rita lagi, ini supaya tetangga-tetangganya, kan sudah tahu Ibu Rita pendeta ya. Tapi kalau itu karena kemauan dia bisa bayar harga. Gitu kan? Saya bukan dipaksa. Saudara, itu yang membuat luar biasa. Orang berpikir kan, doa, gak kepikir kalau saya berpikir tuh. Ya kan, latar belakangnya. Dan dia
bukan orang muslim. Biar orang muslim yang taat, sungguh-sungguh, radikal. Dan sekarang saudaraku jadi seperti partner. Pagi-pagi sudah ketuk pintu, ya masuk, siap Bu, berdoa Bu. Saya merinding. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menjadikan dirinya rela untuk menjadi segambar dengan Tuhan. Amin. Sehingga kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Saudara, sebentar lagi dia bilang, saya ingin, dan dia cerita saudaraku ke keluarganya bahwa penyakitnya sembuh karena doa. Dia bilang begini, saya lihat Bu, karena ibu doa setiap hari, ibu diberkati. Dia juga melihat bagaimana tangan Tuhan memberkati majikannya. Dan itu yang membuat dia tidak pernah bisa berkata-kata lagi. Orang ini disertai oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau bayar harga. Apa? Untuk pola pikirnya sesuai dengan firman. Amin. Sikap hatinya tidak ada konflik, tidak ada apa. Supaya apa? Kuasa yang sama yang diberikan Tuhan di Taman Eden, saudara, itu diberikan lagi kepada kita untuk menaklukkan segala sesuatu. Amin. Ya, dia nggak pernah bisa berhenti untuk ceritakan kepada keluarga. Ada kehidupan yang berbeda. Saudara, di dunia ini masalahnya adalah orang. Betul nggak? Orang lah yang buat masalah. Bagaimana solusinya? Harus ada orang lagi. Yang bagaimana? Yang berbeda. Betul nggak? Untuk apa? Untuk mengasih tahu orang ini ada kehidupan yang berbeda. Dan itulah saudara dan saya. Amin. Tapi jangan simpan konflik. Ampuni. Amin. Berkati. Jangan simpan kekhawatiran. Jangan simpan ketakutan. Oh, saya berkatilah saudara. Saya percaya sekali bahwa akan ada generasi yang Tuhan akan bangkitkan, yang memiliki pola sesuai dengan firman segambar berjalan di bumi ini. Amin. Sehingga ketika Pak Reno berjalan di teman-temannya bola, di komunitasnya, dia berbeda. Amin. Karena orang-orang ini harus dijawab solusinya. Harus ada orang yang berbeda. Yang segambar, yang serupa. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saya sangat yakin itu akan terjadi. Amin. Maka itu saudaraku yang kekasih. Mari. Tuhan itu ingin saudara mengasihi dia dengan sukacita dan sukarela. Tidak dengan paksa. Betul nggak? Tuhan bukan pengemis cinta. Betul? Dia nggak rugi kalau saudara nggak datang sama dia. Kita yang rugi. Jadi sekarang ini model akhir zaman nggak bisa paksa-paksa. Ayo dong ke gereja dong, ayo dong. Tiba waktunya Tuhan akan melakukan perbedaan. Saya sangat yakin. Saudara, ketika saya berdoa, ya, ini saya ada jam doa, saya berdoa, saya diberikan impresi, saudaraku ya. Kemudian ada satu gereja, itu cahayanya terang banget, sinarnya terang banget, saudara ya. Kemudian saya bilang, terang banget. Terus kemudian sebelahnya tuh gelap sekali. Kemudian orang yang gelap tuh bilang, aduh aku gak tahan di gelap. Ini saya, penglihatan saya, impresi. Saya gak tahan, saya gelap. Ayo kita ke sana. Gimana caranya? Ayo kita lari. Satu lagi bawa, ayo kita lari. Kita gak bisa lagi. Harus ke situ. Terangnya ada di situ. Ayo lari lah saudaraku ya. Begitu lari, saya lihat ya, saya aminkan jemaat kita ya saudara-saudara dan saya. Sibuk saudara. Melayani dan sekarang. Dan ketika orang-orang sudah dilayani di gereja itu, dia tiba-tiba menjadi terang. Ya pergi lagi ke kampung. Hei, aku udah punya terang. Dia menerangi lagi. Kamu ambil terang itu di sana. Dan saya bilang, pagi-pagi saya deklarasikan itu terjadi. Tuhan, tiba waktunya itu akan terjadi. Orang gak melihat lagi saya statusnya apa. Mungkin saya jualan dia, aku peduli. Tapi karena ada terang, aku harus ke sana. Amin. Akan dipromosi. Karena Tuhan harus adakan berbeda. Ini ada banyak anak Tuhan yang bilang, bullshit lah. Pencurahan Roh Kudus bullshit. Udah aku enak-enak aja. Happy-happy dengan pola pikirku, dengan kesenanganku sekarang. Ingat, Tuhan akan adakan
beda. Kau akan merosot. Tinggal kau pilih. Mana yang kau pilih? Ini tidak main-main ya. Tapi saya rindu sekali hari ini. Kuasa itu, kapasitas itu kembali terjadi atas gerejanya. Men, akan ada banyak orang. Sekalipun belum kita beritakan Injil. Mereka berinteraksi dengan hidup kita. Ada kelahiran baru terjadi. Ada aliran kehidupan terjadi. Dan orang akan melihat. Memang betul dia orang-orang yang disertai Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri.